Di sebuah negeri yang sangat gersang namun makmur, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Padang Pasir. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang sangat terkenal, baik karena kebijaksanaannya maupun karena kelakuannya yang nyeleneh. Namanya adalah Raja Jalaluddin bin Tarmudi Al-Padangi. Raja Jalaluddin memiliki satu hobi aneh, menjebak penasihatnya dengan pertanyaan-pertanyaan paling mustahil. Dan korbannya yang paling sering jadi sasaran tentu saja si cerdik dan jenaka, Abu Nawas. Abu Nawas bukan orang sembarangan. Selain dikenal cerdik, ia juga dikenal suka membuat orang-orang tertawa karena tingkahnya yang ajaib. Tapi sayangnya, kecerdasannya ini malah membuat sang raja semakin tertantang untuk mencari cara menjatuhkan Abu Nawas. Maka dimulailah kisah ini, kisah tentang 7 jebakan pertanyaan yang nyaris membuat Abu Nawas gila atau membuat seluruh istana tertawa terpingkal-pingkal. Suatu pagi yang mendung tapi tetap panas, karena memang di padang pasir, Abu Nawas menerima surat dari kerajaan. Isinya membuat alisnya naik sebelah. Wahai Abu Nawas yang terlalu banyak akal, hadirlah esok pagi di istana. Sang raja punya pertanyaan penting yang harus dijawab dengan serius atau kau akan dikirim langsung ke neraka tanpa ongkos. Abu Nawas hanya tertawa. Ah, pasti jebakan lagi. Tapi kalau aku tidak datang, bisa-bisa dikira pengecut, gumamnya. Dengan mengenakan jubah lusuh dan tongkat kebanggaannya, ia pun melangkah ke istana keesokan harinya. Raja menyambut Abu Nawas dengan senyum lebar dan kursi goyang emas. Abu Nawas, pertanyaan pertama. Aku ingin kau menutup seluruh langit kerajaan ini dengan 1 lembar kain. Jika tidak bisa, bersiaplah tidur di kandang unta malam ini. Abu Nawas tidak menjawab langsung. Ia menatap langit, lalu berkata, Paduka, tentu bisa. Tapi saya perlu 1 kain saja. Mana kainnya? Abu Nawas mengangkat kain sorbannya dan menutup wajahnya sendiri. Nah, bagi saya, langit telah tertutup. Dunia hanyalah soal sudut pandang, Paduka. Seluruh istana terdiam, lalu pecah tertawa. Raja mengangguk, setengah geli setengah jengkel. Baiklah, kau lolos kali ini. Hari-hari berikutnya, istana dihebohkan oleh perselisihan besar. Para juru masak saling mencurigai satu sama lain karena sup kerajaan rasanya semakin hambar. Raja murka. Abu Nawas, cari tahu siapa yang membuat makanan hambar, atau aku akan menyuruhmu makan garam 3 kali sehari. Abu Nawas pun menyamar sebagai pelayan dapur. Ia memperhatikan semua kegiatan, hingga akhirnya menemukan bahwa para juru masak berpuasa karena takut dimarahi raja yang sedang sensitif berat badan. Mereka jadi tidak mencicipi makanan. Abu Nawas berkata, Paduka, mereka memasak dengan penuh cinta, tapi tanpa rasa. Karena takut dimarahi, mereka tak mencicipi. Siapa yang menaruh ketakutan dalam dapur, itulah penyebabnya. Raja tercengang, lalu mengangguk. Benar juga. Maka mulai besok, aku yang mencicipi langsung. Malam berikutnya, Abu Nawas dipanggil lagi. Raja berkata, aku ingin kau menunjukkan bintang paling terang di siang hari. Abu Nawas melirik kanan kiri, lalu berkata, tentu bisa, Paduka. Ia meraih sebuah cermin dari balik jubahnya, memantulkan cahaya matahari ke wajah sang raja. Inilah bintang terang siang hari, matahari sendiri. Bukankah ia juga bintang? Raja sampai terpental dari kursi goyangnya karena kaget dan silau. Kerajaan juga tengah diributkan oleh laporan bahwa para pedagang di pasar ditindas oleh sekelompok preman berseragam mirip pengawal istana. Mereka memungut
pajak tambahan yang masuk ke kantong pribadi. Abu Nawas langsung menyusun rencana. Ia menyamar jadi pedagang anggur busuk dan menyebar kabar bahwa dagangannya bisa membuat orang pintar jadi bodoh seketika. Para preman tertarik, mencoba minum, dan mabuk. Saat itu juga para penjaga asli istana menangkap mereka. Raja pun tertawa keras. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi gila yang menyelamatkan kerajaan. Abu Nawas, sekarang aku ingin kau tangkap angin dan bawa ke hadapanku." Abu Nawas datang keesokan harinya membawa kendi tertutup rapat. "Paduka, dalam kendi ini ada angin dari padang gurun. Tapi jika dibuka, ia akan lepas." Raja membuka kendi itu, tentu saja tak ada apa-apa. "Tuh, anginnya lari. Tapi tadi ada, sungguh," kata Abu Nawas polos. Raja mengelus janggut. "Kadang aku merasa kau adalah semut yang menari di atas otakku. Menjengkelkan tapi menakjubkan." Di wilayah utara kerajaan, muncul perpecahan antara kaum pria dan wanita. Para pria merasa wanita terlalu mengatur, sementara para wanita merasa pria hanya bisa mengeluh dan tidak mendengarkan. Abu Nawas mengundang kedua kelompok ke aula besar. Ia memberi mereka misi, menyusun piramida dari batu bata tanpa satu suara pun. Tentu saja mereka gagal. Pria mulai memberi instruksi, wanita membalas dengan koreksi. Tapi akhirnya mereka tertawa menyadari hal yang sama. Kita terlalu sibuk merasa benar hingga lupa menjadi satu. Raja bertepuk tangan dari balkon atas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mempertemukan dua kutub yang saling tarik-menarik. "Wahai Abu Nawas, sekarang aku ingin kau menimbang pikiran seseorang. Aku ingin tahu berapa beratnya kebijaksanaan." Abu Nawas membawa seorang anak kecil dan seorang orang tua ke hadapan raja. "Paduka, jika ingin menimbang pikiran, lihatlah pada tindakan." Anak ini memberi makan kucing lapar dengan rotinya. Orang tua ini mencaci pengemis karena merasa risih. Kebijaksanaan bukan di kepala, tapi di hati yang hidup. Raja termenung. "Kau tak menjawab dengan logika. Tapi mungkin itulah jawabannya." Raja suatu hari mengatakan hal paling mengejutkan. "Aku ingin menjual matahari. Bayangkan berapa banyak orang bisa kutarik pajak karena mereka memakainya tiap hari." Abu Nawas hanya menepuk jidat. Tapi ia menanggapi serius. Ia mencetak sertifikat sewa cahaya matahari dan membagikannya pada seluruh rakyat. 1 minggu kemudian, rakyat datang berduyun-duyun menagih ganti rugi karena kulit mereka terbakar. Raja kebingungan. Apa ini? Karena Paduka adalah pemilik matahari, semua luka bakar jadi tanggung jawab kerajaan. Raja segera membatalkan ide gilanya. "Kau ini penyelamat atau penghancur ekonomiku. Yang jelas, saya gratis, Paduka." Raja bertanya, "Abu Nawas, bayanganku melanggar protokol kerajaan karena duduk saat aku berdiri. Hukum apa pantas baginya?" Abu Nawas menggambar garis di lantai dan berkata, "Paduka, silakan berdiri di atas garis ini dan hukum bayangan Anda sendiri." Raja menuruti, tapi tentu saja bayangannya ikut bergerak. Abu Nawas tertawa. Bayangan selalu ikut tuannya. Maka jika Paduka lurus, bayangan pun akan benar. Akhirnya, Raja mengaku kalah. "Abu Nawas, aku tak bisa mengalahkanmu. Tapi terakhir, aku minta satu hal. Jawab dengan jujur, siapakah orang paling bijak di kerajaan ini?" Abu Nawas terdiam. Paduka sendirilah yang paling bijak. Karena hanya orang bijak yang berani mempertanyakan segalanya, meski terlihat gila. Raja terdiam, lalu tertawa keras. "Kau memang Abu Nawas.
dan kerajaan ini beruntung memilikimu. Kerajaan padang pasir sedang dilanda kehebohan luar biasa. Bukan karena perang, bukan pula karena kekeringan panjang, tapi karena penyakit aneh yang menyebar dari mulut ke mulut. Bukan karena bersin atau batuk, tapi karena gosip. Siapapun yang mendengar cerita bohong akan langsung terjangkit penyakit, gagal berpikir jernih, dan dalam waktu singkat akan menyebarkan cerita itu ke orang lain dengan tambahan bumbu-bumbu dramatis. Gejalanya lucu. Orang yang terjangkit akan berteriak-teriak sendiri, menuduh tanpa bukti, dan menjadi sangat yakin bahwa dirinya benar, meskipun jelas-jelas salah. Raja pun resah. Aku mendengar ada istri yang mengatakan suaminya seekor unta jadi manusia. Lalu seluruh tetangga mempercayainya, keluh raja sambil mengelus jenggotnya yang mulai gatal karena stres. Ini bukan hanya penyakit akal, ini wabah, serunya. Maka raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan langkah santai, membawa tongkat kayu dan serikat kertas. Saat masuk ke istana, raja langsung menatapnya tajam. Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau menyelesaikan 3 hal yang mengguncang kerajaanku. Pertama, penyakit omongan. Kedua, istri pandai yang menipu suaminya dan membuatnya percaya bahwa ia adalah kambing selama 5 hari. Ketiga, jebakan dari diriku sendiri yang akan membuatmu bingung 7 keliling. Abu Nawas tersenyum. Yang pertama dan kedua tampaknya bisa diselesaikan dengan akal, dan yang ketiga, dengan sabar. Kalau begitu, pergilah ke desa El-Kilab. Di sanalah penyakit ini bermula dan sang istri pandai tinggal. Tinggal seorang wanita bernama Muna yang terkenal sangat cerdas. Suaminya, Kadir, adalah tukang kayu yang penurut dan polos. Suatu hari, Kadir pulang dan melihat seekor kambing putih di ruang tamu mereka. "Kenapa ada kambing di sini?" tanya Kadir. "Itu kamu," jawab Muna. "Kamu terkena kutukan. Tadi pagi kau bersin saat matahari terbit, itu tanda kutukan para jin. Sekarang kamu kambing." Kadir panik. Tapi karena Muna selalu benar dalam semua hal kecil seperti arah angin dan jumlah bintang di langit, ia percaya. Selama 5 hari, Muna memperlakukannya seperti kambing, diberi rumput, dibacakan doa, bahkan diajak jalan pagi dengan tali. Orang-orang desa menyaksikan dengan heran, lalu ikut-ikutan percaya. Mereka pun mulai mengaitkan segala masalah rumah tangga dengan kutukan jin, dan wabah penyakit mulut ke mulut pun menyebar luas. Abu Nawas menyamar sebagai jin yang bisa menyembuhkan kutukan dengan jubah hitam dan suara bergema. Ia mendatangi Kadir. "Kau yakin dirimu kambing?" "Dulu iya, tapi sekarang aku merasa seperti manusia," jawab Kadir bingung. "Bagus. Tapi untuk mengembalikan wujud aslimu, kau harus menjawab 3 teka-teki. Apakah kamu lebih percaya istrimu atau akalmu sendiri? Jika semua orang mengatakan kamu gila, padahal kamu waras, apa yang akan kamu lakukan? Jika ada wabah omongan, mana yang lebih berbahaya, pedang atau lidah?" Kadir menjawab, "Istriku, karena ia selalu benar. Saya akan berteriak bahwa saya waras sampai semua percaya. Pedang bisa membunuh 1 orang, lidah bisa membunuh kepercayaan 1 kerajaan." Abu Nawas pun mengangguk puas. "Kau sembuh, tapi penyembuhannya bukan untukmu saja, tapi seluruh desa. Mari kita adakan pertunjukan." Abu Nawas mengumpulkan seluruh warga. Ia membawa Kadir ke panggung dan berkata, "Saksikan, kambing yang telah kembali menjadi suami. Namun, dengan syarat, semua yang pernah percaya bahwa kutukan itu nyata harus bersumpah untuk tidak meneruskan berita yang belum tentu benar."
Warga pun malu dan tertawa. Sejak itu, penyakit gagal berpikir jernih mulai mereda. Tapi belum selesai. Abu Nawas belum kembali ke istana. Ia baru menyelesaikan 2 masalah. Tinggal satu lagi, jebakan raja. Setibanya di istana, raja menyambutnya dengan teka-teki licik. "Aku menuduhmu mencuri istana, Abu Nawas." Abu Nawas melongo, "Tapi istanamu utuh." "Justru itu. Karena utuh, berarti engkau telah mengambilnya dan mengembalikannya diam-diam. Aku menuntut pengakuan." Abu Nawas tertawa. "Baiklah raja, tapi aku ingin menyampaikan 3 saksi. Pertama, tikus di dapur. Kedua, bulan purnama. Ketiga, bayangan istana yang jatuh ke tanah." Raja bingung. Tikus akan mengatakan aku tak pernah ke dapur istana. Bulan purnama akan bersaksi bahwa istana tidak berpindah tempat karena ia tetap memantulkan cahaya di atas istana. Dan bayangan istana, ia akan membuktikan bahwa istana tak pernah keluar dari garis tanahnya. Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Baik, kau lolos dari jebakanku. Tapi tunggu, aku punya satu lagi. Pergilah ke negeri yang tidak bisa berbicara. Bawakan aku satu kata dari negeri bisu itu." Abu Nawas menggaruk kepala. Tapi ia berangkat. Setelah perjalanan panjang melintasi gurun dan padang ilalang, ia sampai ke negeri yang benar-benar bisu. Orang-orang di sana tidak berbicara satu huruf pun. Mereka berkomunikasi dengan gerak tangan, ekspresi wajah, dan gambar. Setelah tinggal di sana seminggu, Abu Nawas menyadari sesuatu. Meski tidak berbicara, mereka hidup damai. Tidak ada fitnah, tidak ada gosip, tidak ada penyakit, gagal berpikir jernih. Ia pun kembali ke kerajaan, membawa satu papan bertuliskan gambar hati dan telinga yang tertutup. "Apa maksudmu?" tanya raja. "Ini adalah satu kata dari negeri bisu, diam. Sebab dari diam, lahir ketenangan. Dari ketenangan, lahir kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan, kerajaanmu akan sembuh." Kerajaan pun mengangkat Abu Nawas sebagai penasehat lidah, jabatan baru yang bertugas mengajarkan kapan waktu terbaik untuk bicara dan diam. Muna dan Kadir menjadi pasangan paling terkenal di desa, dan sekarang mengisi acara mengakali suami tanpa menyakiti. Dan raja, seperti biasa, tetap tidak kapok memberikan teka-teki aneh. Tapi kini, ia lebih sering tertawa karena tahu satu hal. Selama ada Abu Nawas, kerajaanku takkan pernah kehabisan tawa dan kebijaksanaan. Seminggu setelah negeri kembali tenang, datanglah utusan dari kerajaan sebelah. Kerajaan Gelak-Gelak terkenal sebagai negeri paling ceria dan suka tertawa. Tapi kini mereka menderita penyakit baru. Diam total. Warga kerajaan itu tiba-tiba berhenti tertawa, berhenti bicara, bahkan berhenti berekspresi. Mereka duduk kaku seperti patung batu di tengah pasar. Mereka tidak bisa menolak, tidak bisa mengiyakan, dan tidak bisa menanyakan harga barang. Yang lebih parah, ada isu bahwa Raja Gelak-Gelak tidak pernah benar-benar ada. Semua orang mulai percaya bahwa mereka hanya membayangkan memiliki raja selama ini. Wabah keraguan massal pun menyebar. Raja dari kerajaan Padang Pasir segera memanggil Abu Nawas kembali. "Wahai Abu Nawas," dulu mereka tertawa tanpa logika. Sekarang mereka diam seperti batu. "Pergilah ke sana dan carikan solusinya." Abu Nawas menghela napas. "Sepertinya saya butuh teh jahe dan sepasang sandal baru sebelum menghadapi ini, tuanku." "Tidak, kau akan berangkat tanpa sandal, agar merasakan betapa pentingnya dasar kebenaran," ujar sang raja sambil menunjuk kaki Abu Nawas. Sontak para dayang tertawa terpingkal-pingkal.
Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu raja sedang menyiapkan jebakan lagi. Setiba di kerajaan gelak-gelak, Abu Nawas terkejut. Pasar sunyi, masjid hening, dan bahkan burung-burung pun terlihat enggan berkicau. Ia menyelinap ke rumah salah satu warga, seorang ibu bernama Zainab. Ia bertanya, "Mengapa kau diam?" Zainab menulis di pasir dengan jari. "Kami dilarang tertawa oleh Raja Bayangan." "Raja Bayangan?" Zainab mengangguk, lalu menunjuk ke langit. Abu Nawas menatap langit, tak ada apa-apa, hanya awan. "Mereka sudah parah," gumam Abu Nawas. "Berarti penyakit ini berasal dari keyakinan palsu terhadap sesuatu yang tak terlihat tapi dianggap sangat berkuasa. Seperti kepercayaan buta." Ia mulai menyusun rencana penyembuhan. "Kita butuh dua hal, tawa dan pertanyaan." Abu Nawas membangun sebuah panggung dari kayu di tengah pasar, lalu memasang layar putih besar di depannya. Ia menamai pertunjukannya Raja Bayangan dan 1001 Kebohongan. Dalam pertunjukan itu, Abu Nawas memainkan boneka tangan. Satu boneka bernama Raja Bayangan yang selalu menyuruh rakyat diam. Boneka satunya bernama Warga Bisu yang percaya bahwa Raja Bayangan ada di belakang tirai. Di akhir pertunjukan, Abu Nawas berkata, "Kini kita buka tirainya." Ia membuka tirai besar di belakang panggung. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan boneka dari cahaya lentera. Tiba-tiba tawa pecah. Warga saling menepuk pundak, saling tertawa, bahkan menangis karena sadar mereka terjebak rasa takut pada sesuatu yang tidak pernah nyata. Penyakit diam total pun hilang. Setibanya di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman penuh jebakan. "Selamat datang, wahai penyembuh negeri. Kini kau harus menyelesaikan misi terakhir. Buktikan bahwa bayanganmu bukan penipu." "Bayangan saya?" tanya Abu Nawas bingung. "Benar. Aku telah menyiapkan ruangan yang dipenuhi 1000 cermin, dan aku ingin kau tunjukkan mana yang bayangan asli dari dirimu." Abu Nawas menatap ruangan itu. Cermin di mana-mana. Setiap geraknya memantulkan ribuan versi dirinya. "Jika kau memilih yang salah," ujar sang raja, "kau akan dihukum berdiri di tengah istana selama 3 hari 3 malam sambil membaca puisi cinta untuk bayanganmu sendiri." Para menteri tertawa geli. Abu Nawas pun tertawa kecil. Ia masuk ruangan, lalu duduk bersila. Beberapa jam kemudian ia keluar sambil membawa satu pot kecil berisi air. "Inilah jawaban saya, tuanku." "Air?" tanya raja. "Air mencerminkan bayangan. Tapi hanya yang diam dan jernih yang bisa menampilkan aku yang sebenarnya. Cermin-cermin itu terlalu banyak ilusi. Tapi air, ia jujur. Maka bayangan asliku ada di air ini." Semua terdiam. Raja pun bangkit dan bertepuk tangan. "Abu Nawas, kau telah menjebakku dengan jawabanku sendiri." Abu Nawas lalu membuat 3 pelajaran untuk rakyat. Ilmu bicara, ajarkan apa yang layak dibicarakan, bukan semua harus dikatakan. Ilmu diam, ajarkan kapan diam menyelamatkan, bukan selalu berarti takut. Ilmu bertanya, ajarkan cara bertanya dengan niat mencari tahu, bukan mencari salah. Ia membuka sekolah mulut dan lidah yang langsung viral di seantero kerajaan. Bahkan raja ikut kelas malam, duduk di belakang dengan topi jerami agar tak dikenali. Abu Nawas duduk di atap rumahnya memandang langit. Seekor burung hantu hinggap di pundaknya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kau telah menyembuhkan mulut manusia, tapi belum hatinya." Abu Nawas tersenyum. Itulah petualangan berikutnya. Dan dari kejauhan, sang raja berbisik pada dirinya sendiri,
Baiklah Abu Nawas, misi selanjutnya akan membuatmu benar-benar kewalahan.